Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa yang terkasih, hari ini saya akan menjelaskan pada kalian tentang materi yaitu yang sangat pokok. Yang materi ini jarang sekali kita dapatkan, yaitu tentang batik lukis. Nah, akan kami jelaskan mengenai proses pembuatan batik lukis ini. Nah, seperti yang kalian lihat di balik ini, saya bersama Bapak Pandono, pemilik batik abstrak Pandono. Nah, beliau ini memang merupakan seorang pakar batik lukis. Nah, nanti materi akan saya dapatkan dari beliau ini step by stepnya. Seperti yang kalian lihat di sini, beliau sedang melukis menggunakan melakukan pemalaman yang kedua setelah ada pewarnaan yang pertama. Nah, untuk jelasnya kita saksikan materi pada video berikut ini. Dalam pembuatan batik lukis ini, yang perlu kita siapkan adalah alat-alat dan bahannya. Alat-alat yang kita perlukan adalah canting. Canting di sini berbeda dengan canting batik tulis. Canting yang digunakan adalah canting yang cucuknya besar. Kemudian ada kaleng bekas susu kental manis yang kemudian digepengkan. Dan selanjutnya adalah kuas. Alat yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah kompor batik dan wajan. Di samping itu, bahan yang diperlukan untuk pembatikan ini adalah malam batik. Malam untuk batik lukis ini, Bapak Pandono menggunakan malam yang diperuntukkan bagi pembatikan di kain sutra. Jadi malamnya ini berwarna bening, kuning muda. Pertama kali proses yang dilakukan adalah bahwa kain putih dibentangkan pada frame. Pembentangkan harus secara ketat. Kemudian dilakukan pembuatan kerangka motif menggunakan canting. Sebelumnya bisa dilakukan juga pembuatan motif menggunakan tuangan daripada kaleng bekas susu yang telah diisi dengan malam cair. Jadi di sini mana duluan kain yang akan diterapkan itu kita bebas. Selanjutnya setelah canting bisa juga dituangkan kuas. Nah, ini adalah motif dasar. Ketika motif dasar ini dirasa sudah cukup, kemudian diberi isen-isen, yaitu motif yang lebih kecil. Bisa saja bentuknya kawung, atau teruntung, atau ukel-ukel, dan lain sebagainya. Di tempat yang memang dirasa agak senggang. Kemudian setelah itu selesai, dilakukan pewarnaan pertama. Kain harus dibentangkan secara kuat pada pinggiran frame kayu. Pertama kali yang dilakukan adalah mempersiapkan pewarnaan. Pewarnaan di sini digunakan adalah pewarna remasol. Pewarna remasol sesuai dengan takarannya. Untuk mendapatkan warna yang kuat, dicampur dengan soda kue. Dan kemudian setelah warna didapatkan dengan posisi yang benar, pertama kali yang dilakukan, motif tersebut diolesi dengan air pada tepi-tepi garis motif. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan gradasi yang bagus. Setelah beberapa lokasi daripada motif tersebut diberi air, kemudian baru dioleskan warna yang tadi sudah diracik. Warna ini kita terapkan sesuai dengan rancangannya, dan dari hasil pewarnaan ini bisa saja warna merah, kuning, biru. Dari warna pokok ini kemudian kita melakukan lagi pengolesan atau pengkuasan dengan air netral. Tujuannya adalah untuk menyatukan warna-warna tadi yang sudah dioleskan. Dari pewarnaan ini maka kita bisa dapatkan pewarnaan sekunder. Jadi campuran antara biru dan kuning menjadi warna hijau, dan kemudian merah dan biru bisa menjadi ungu dan seterusnya. Nah, di sini hasilnya akan
nampak sekali warna-warna tidak kaku karena warna yang satu dengan yang lainnya bercampur smooth, jadi bagus sekali gradasinya. Selesai pewarnaan pertama, kain dibentangkan untuk dijemur, dipanaskan yaitu dikeringkan. Setelah kain cukup kering, dilakukan pemalaman yang kedua. Tujuan pemalaman yang kedua ini adalah menutup warna yang telah dilakukan pertama. Jadi akan memunculkan motif-motif baru dari penutupan olesan malam kedua ini. Kemudian setelah selesai, dilakukan pewarnaan yang kedua. Nah, pewarnaan kedua ini adalah pewarnaan yang tentunya warnanya lebih tua lagi. Jadi penerapan warna kedua ini lebih tua. Setelah selesai, maka kita biarkan sampai kering dan tunggu kira-kira 3 hari mengering, dan kemudian kita bisa waterglass. Kita oleskan waterglass dengan cara penguasan ke seluruh permukaan kain. Setelah selesai penguasan waterglass, dibiarkan selama 5 jam, baru kain bisa dilorot. Dalam pelorotan ini, Bapak Pandono menerapkan air yang sudah mendidih dalam pelorotan dicampur dengan waterglass atau sisa waterglass dari pengolesan pada pewarnaan sebelumnya. Setelah dilakukan pelorotan, kain dijemur, dikeringkan, dan ini kain sudah jadi. Demikian mahasiswa yang terkasih, kalian sudah menyaksikan material video yang telah kami tayangkan tadi. Nah, ini ada pesan penting dari pembatik Bapak Pandono sebagai tokoh batik abstrak untuk kalian generasi muda. Silahkan Pak Pandono. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pandono, pemilik dari Batik Pandono Abstrak, ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak, bahwasanya ini batik sudah mulai berkembang sampai ke teknis abstrak, ke teknis kontemporer. Makanya untuk anak-anak, kreatiflah untuk sesuatu supaya itu menghasilkan sesuatu yang kreatif juga. Semangat buat anak-anak, semoga diberi kemudahan dalam proses pembelajaran dan belajar, bisa menerima dengan baik untuk proses pembelajarannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang terkasih, demikianlah materi tentang batik lukis. Nah, kalian sudah dengarkan tadi mengenai pesan dari Bapak Pandono. Nah, sebagai generasi muda, ayo kita berkreasi. Salah satunya adalah dengan teknik batik lukis. Batik lukis ini tidak hanya sesimpel yang kita bayangkan. Tekniknya kalian tadi sudah tahu ya, dengan teknik yang cukup rumit, step by stepnya, baik dari pencantingannya, pewarnaannya, dan seterusnya. Selamat berkreasi dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.